Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyildi Ansarullah beserta seluruh jajaran, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Hadir pula bersama kita Bapak Sekda, hadir juga bersama kita Imam Besar Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau Al-Mukarram Buya Dr. Zulhendri Rais, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, nan gada nan adi mogala nan kete tidak disabui namo. Insyaallah awak sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Dua balik bulan. Dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada dua balik bulan, tapi satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, menunjukkan kalau disebut dalam Al-Quran dua kemungkinan, paling mulia atau paling hina. Di dalam Al-Quran disebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Di dalam Quran disebutkan Fir'aun, di dalam Quran disebutkan Qarun, di dalam Quran disebutkan Iblis, di dalam Quran disebutkan syaitan. Maka disebutkannya bulan Ramadan menunjukkan bulan yang teragung dan termulia. Bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini sudah sampai 23 Sya'ban. Ada 7 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan seperti doa yang disampaikan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Disampaikanlah hendaknya kita ke bulan Ramadan insyaallah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turunnya Al-Quran. Banyak bulan yang lain Nabi Muhammad SAW bertahannus di Gua Hira umur 38, tidak ada datang malaikat Jibril. Umur 39 tidak juga datang malaikat Jibril. Umur 40 tahun maka turunlah malaikat Jibril memeluknya kuat-kuat di Jabal Nur. Iqra, kata Nabi, ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Dan ketiga kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dipilih Allah Subhanahu wa taala bukan di bulan yang lain, tapi di bulan itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam bila? Satu malam ada 360 malam. Malam yang kapan diturunkan? Disebutkan Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami turunkan pada malam qadar. Malam yang mana? Dipersempit menjadi 29 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran
umurnya 360 malam, dipersempit menjadi 29 sampai 30 malam, tapi tidak diberitahu malam yang keberapa, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW baca rito tentang orang Bani Israel. Malamnya ibadah, siangnya berjihad fisabilillah, umurnya 80 tahun, la ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Malamnya ibadah, siangnya jihad fisabilillah, la ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata, umurnya 80 tahun. Mandana kisah yang luar biasa itu, bersedihlah sahabat-sahabat Nabi. Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara umur 60 sampai 70. Sedangkan ini dipotong lagi makan, dipotong lagi kerajo, dipotong lagi mengandung anak, dipotong lagi mencari nafkah, dipotong lagi manggale, dipotong lagi bertani, dipotong lagi aktivitas, dipotong tidur. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menghibur para sahabat umat Nabi Muhammad. Jangan kalian berkecil hati, walaupun Bani Israel umurnya 80 tahun tidak berbuat maksiat, tapi umat engkau akan disediakan satu malam, Lailatul Qadri khairum min alf syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini hanya ada pada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa seandainya Nabi Musa itu hidup, laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup, ma wasa'atu illa ayyattabi'ani, pasti dia ingin mengikut aku. Mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang umat yang umurnya paling pendek, kita memang umat yang badannya paling kecil, tapi insya Allah amal kita paling banyak, karena dikumpulkan satu Ramadan dapat Lailatul Qadar 83 malam. Jadi yang dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun, maka umurnya menjadi 830 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau umur awak 900 tahun, barangkali ganti KTP. Tapi insya Allah walaupun umur kita pendek, maka ada kelipatan-kelipatan. Man sallal, siapa yang salat berjamaah, salatul jamaati taqulu salatul fadhi, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, bisa 27 derajat, 27 derajat. Jadi menghitungnya jangan sekali salat, tapi istiqomah setahun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah salat berjamaah selama setahun, maka umurnya bertambah menjadi 27 tahun. Kalau istiqamah dia selama 10 tahun, maka umurnya bertambah menjadi 270 tahun. Alhamdulillah, ketika Buya Mahyildi menjabat pertama kali menjadi gubernur, Ambo datang tausiah tahun lalu ke Padang, maka langsung program pertama ASN sholat berjamaah. Insya Allah kalau dari atas ke bawah itu lebih mudah daripada bawah ke atas. Berdakwah dari bawah susah, menceramahi jamaah payah, tapi kalau dari atas, maka insya Allah Allah memberikan pertolongan. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Masjid ini menjadi ikon. Orang dari luar negeri pun selalu membahas bagaimana cantiknya arsitektur, tidak meninggalkan lokal wisdom, kebudayaan lokal. Rumah Gonjong Limo mengisyaratkan kepada rukun Islam dan limo, lalu kemudian dikombinasikan dengan ajaran Islam. Sebab awak mempunyai filosofi adat basandi syarak basandi kitabullah, tidak akan lekang oleh panas tak lapuk karena hujan, maka kita bisa punya kebanggaan yang luar biasa. Eko kalau orang bertanya, tahu Ustaz Somad Masjid Raya nan gadang nan hebat di Padang itu, ambulah 2 kali tausiah.
sebelum Covid dan sesudah Covid. Alhamdulillah, walaupun kita masih dalam suasana Covid, tetap memakai masker. Sama kau tak pakai masker, kau dari tadi yang mau pakai. Tak ada orang menyambut aku tak pakai masker. Mana tak dipakai di kulit? Beko kalau mula tak di siku, tak terangah, bantu kumu-kumu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian yang keempat adalah inilah yang tidak ada di bulan yang lain. Apa dia? Tasahharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Orang yang puasa Senin Kamis ada sahur. Orang yang berpuasa Ayyamul Bid 3 balai sampai balai 5 balai setiap tengah bulan ada juga sahur. Tapi sahurnya cik rumah, sahurnya cik orang, tapi ini sahurnya memang seluruh dunia bersahur. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena badan kuat makan minum untuk persiapan melaksanakan puasa. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena semua yang sahur pasti bangun malam. Dan kalau dia bangun malam tidak hanya sekedar untuk makan, tapi sempat-sempatkan sholat tahajud. Dan paling elok jangan langsung tahajud, sholat sunat wudhu dulu 2 rakaat. Sebab Bilal pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ta'al Bilal, sikos mata. Kecik Bilal, aduh apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendal engkau di surga. Bilal berkulit hitam, Bilal miskin susah, Bilal hamba sahaya, tapi suara sendalnya didengar Nabi di dalam surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Hari ini Abdul Somad, engkau di tempat yang paling tinggi. Orang duduk di lantai, engkau di atas pentas. Di atas pentas meletakkan kursi, engkau duduk di atas kursi. Engkau tinggi, tapi jangan sombong. Boleh jadi engkau lebih hina, lebih rendah daripada sendalnya Bilal. Karena Bilal masih hidup di atas dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Maka jamaah pulang dari masjid itu, kalau ada sandalnya hilang jangan bersedih hati, mungkin sudah masuk surga duluan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ampodana suara sandal aku Bilal, suara gesekan depan alaika baina yadayya fil jannah. Apa amal engkau? Bilal pun menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, niatnya di dalam hati, Allahu Akbar. Saudara-saudara dan sana ambonan dari Perdi Persatuan Tarbiyah Islamiyah pakai usolli, melafazkan niat usolli sunnatan tarawih. Dan sana ambon keluarga ambonan dari Muhammadiyah tidak melafazkan niat di dalam hati, Allahu Akbar. Dua-duanya sama-sama sah. Zaman dulu orang bercakap berkelahi gara-gara usolli kok. Alhamdulillah kini tidak lagi berkelahi sebab sama-sama tidak sembahyang. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesudah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Sebab dosa awak banyak, mamin muslimin yudhribu dzamban. Ada orang yang silap, salah, buat dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa otak, pikiran, langkah kaki, ayunan tanda tangan. Lalu kemudian bertobatnya kepada Allah, maka kemudian ia sholat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli sunat taubat. Dan tak pakai usolli dalam hati, Allahu Akbar. Cuma kalau awak sholatnya di masjid, jangan usolli sunat taubatnya kareh-kareh badan. Usolli sunat taubat. Ditanya oleh kawan sebelah, dosanya apa? Lalu kemudian sholat sunat tahajud. Selama engkau bangun malam tapi tidak tahajud, dalam buku catatan malaikat tertulis bangun malam, jago malam, bangun malam, keterangan kencing. Robah buku catatan, bangun malam sholat sunat, bangun malam baca Quran, bangun malam pola 2 piring, bangun malam. Jangan sampai isi yang tidak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun tidak mau bangun malam, jur'atan minal ma',
tidak mau makan nasi karena takut berat badan. Jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Bagi yang melafazkannya, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melafazkannya, tetap niatnya ada dalam hati, innamal a'malu binniyat. Ada orang yang melafazkan niat capek-capek, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada pula yang dinyanyikannya, nawaitu shoma ghadin. Apapun yang diucapkannya itu hanya untuk menguatkan hatinya, karena hati bolak-balik. Makanya terkadang habis sholat tarawih ditutup dengan witir. Habis witir apa kata Bilal? Naulis shawm yarhamkumullah. Berniatlah kamu untuk puasa besok hari karena Allah, karena dikhawatirkan dia tertidur dan terlupa. Maka berbeda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat jam 8 jam 9 tak jago awak, tidak ada makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin, istrinya, ada makanan? Tidak ada makanan. Kecil Nabi, idzan ana shaim. Tidak ada makanan maka ambo puasa. Puasa sunat sah kalaupun tidak berniat di waktu malam. Puasa sunat sah walaupun sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur. Tidak ada makanan ya, ambo puasa. Dengan syarat dari mulai azan subuh sampai jam 8 jam 9 tidak ada masuk apa-apa. Itu ada orang Islam ini jam 8 jam 9 tidak ada makanan ambo puasa, tapi 3 batang lah masuk. Tidak bisa. Adapun puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa wajib, maka niatnya mesti sebelum azan subuh berkumandang. Lalu kemudian nan kalima wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktu nan paling elok beristighfar adalah di waktu ashar. Waktu ashar adalah waktu sahur menjelang azan. Cuma hati-hati jamaah. Di bulan Ramadan setan-setan diike dan inyo masuk TV. Di bulan Ramadan sinetron berkeliaran. Di bulan Ramadan artis-artis macam-macam bentuk tidak menutup aurat. Jangan sampai tontonan menjadi tuntunan. Matikan TV, menunggu azan subuh. Awak pun banyak-banyak beristighfar. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullahalazim. Agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pak ajar kami menulisnya panjang mana Bu ya? Tidak usah ditulis, buka saja handphone www.google.com. Pilih image gambar, print, cetak, balik ke warnet, cetak, tempel ke dinding. Insya Allah selama 7 hari kau akan hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang tak silap, siapa yang tak salah, siapa yang tak berdosa, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, ampunkan silap salah ya Allah. Rabbal baraya, Engkau yang menciptakan seluruh makhluk di alam raya. Astaghfirullah, Engkau mengampunkan aku ya Allah. Minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Ini poin yang kelima. Lalu kemudian menjelang azan subuh, biasanya awak dana apa nanti sapi dengan sirine imsak. Biasanya di jam-jam awak itu ada anak subuh, zuhur,
asar, maghrib, isya, imsak. Ada 67. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, sama cek lagi syuruk, matahari terbit, salat sunat isyraq. Maka pada saat itu kita pun melakukan ikut instruksi dari imsak. Apa makna imsak? Imsak mulai menahan. Tapi di Maroko sampai aku belajar 2 tahun tidak ada imsak. Jadi aku dana-dana selama belajar di Rabat, tak ada suara sirine menjelang azan subuh, tak ada suara imsak, tidak ada. Tidak terdengar. Jadi kami makan aja dari makan. Sedang makan tiba-tiba tak ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut awak penuh makanan. Kalau sampai awak telat, maka batal puasa. Sebab dalam Al-Quran, kulu makanlah, washrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Fajar yang dimaksud dalam ayat itu adalah fajar shadiq, azan subuh, masuk waktu sholat. Siana makan, mengunyah, masuk makanan, minuman, batal sholatnya. Maka dalam mazhab Syafi'i adonan disawi dengan imsak. Apa dalil imsak itu? Ditanyakan kepada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hai Anas bin Malik, yo. Nabi mulai menahan berhenti makan itu berapa ayat menjelang azan subuh? Sebab waktu itu belum ada jam lagi, belum ada jam dinding, belum ada jam tangan. Maka mengukurnya dengan ayat. Dijawab oleh Anas bin Malik, agak-agak 50 ayat. Dari 50 ayat itulah diambil kesimpulan bahwa waktu imsak itu adalah 10 menit. Jadi kalau Kota Padang, Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau, waktu subuhnya jam 5, maka jam 4.50 awaklah mulai bersiap-siap gosok gigi supaya tidak ada syak, ragu-ragu, supaya tidak rusak niat di dalam hati. Tapi yang namanya imsak itu adalah lampu kuning. Imsak bukan lampu merah. Sebab ada juga orang memahami, maka aslinya dalam suasana normal, maka imsak tadana sirine imsak, maka awak berhenti makan, berhenti minum, gosok gigi, siap-siap baca Quran, berzikir, menunggu ancak mana awak baik ke masjid. Tapi dalam situasi yang gawat darurat, disitulah tak jago dari lalu waktu tadana sirine. Tak jago, maka paylah ke dapur, ambil nasi, satunya masukkan ke blender. Sebab kita ada waktu mulai mengunyah 22 kali, langsung saya pakai pipet, habis selesai. Hari ini bapak ibu boleh tersenyum, tapi nanti kalau kejadian baru tak ingat jamu. Ibu tak sama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesudah itu barulah amal nangka anam. Selama kau sholat subuhnya tak lambat, selama kau sholat subuhnya di rumah, maka di bulan Ramadan sholat subuhnya pasti di masjid. Sebab apa? Sebab inya datang ke masjid sesudah makan sahur, sesudah inya bertasbih, berzikir, bertakbir, beristighfar, sampailah kepada imsak gosok gigi pada siang, tidak ada ragu-ragu, asin macam-macam rasa di mulutnya. Lalu kemudian inya pun datang ke masjid. Sampai ke masjid, usolli sunnatan tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu salat qabliyah subuh, raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Jangan sampai tidak qabliyah subuh. Andai waktunya pendek, masuk ke masjid awak cari jam diam tertulis 2 menit lagi azan iqamat, 2 menit lagi iqamat. Kalau awak salat sunat tahiyatul masjid, tidak dapat qabliyah subuh. Kalau awak qabliyah subuh, maka insya Allah dapat tahiyatul masjid. Apa ulang sekali lagi? Memang awak konsen agak kurang kalau ada lalik gana masuk masjid. Kalau awak tahiyatul masjid, tidak dapat qabliyah subuh.
Tapi kalau awak qabliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Maka kalau waktunya tinggal 2 menit, pilihannya cuma 2 rakaat, waktu tidak cukup, maka awak sholat qabliyah subuh. Lalu kemudian setelah itu iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lalu kita sholat subuh berjamaah, amalan yang luar biasa. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah, dia dapat perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, jangan keluar masjid sesudah sholat berjamaah. Lalu Pak, duduk di masjid berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Ambo sudah 2 tahun tidak baik umrah. Terakhir umrah Januari tahun 2000. Inilah 2022, 2 tahun tidak baik umrah. Ini akan baik umrah pun ragu belum. Ragu baik umrah. Amonan membuat ya Ustaz Somad ragu baik umrah. Tidak tahan dituju hidung 6 kali. Barangke sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, masuk hotel, akan pulang karantina. Tapi ada amal yang luar biasa, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, mudah saja. Maghrib, jam berapa awak maghrib di Kota Padang? Ambo sampai ke Pekanbaru, sampai ke Banjarmasin, sampai ke Makassar, nampak tamunan awak lihat waktu sholat Kota Padang. Itu nampak tamu supaya awak tahu jam berapa awak keluar masjid. Waktu sholat Kota Padang. Hati itu pakai. Waktu sholat Kota Padang. Nanti awak tahu jam berapa awak mesti keluar dari masjid. Nah, jadi kalau udah tulis di situ waktu sholat Kota Padang jam 8 balik. Jam 8 balik Pak? 27? Hah? 30? Aku sebenarnya kan tes aja 8 balik 27. Maka awak sholat sunat isyraqnya jam 6.27. Kira-kira kalau awak sholat sunat isyraq jam 6.27, apakah lambat masuk kantor? Tidak. Setan memang selalu bisik lambat masuk kantor. Masalahnya kalau setan nambah bisik bisa awak bacakan ayat kursi. Allah la ilaha illallah. Iko kawan awak nama WA tadi. Lambat. Awak bacakan ayat kursi, ini lebih hafal dari awalnya. Setan itu kan dari kalangan jin saja, ya. Enggak. Syayatinul insi wal jin. Setan yang terdiri dari kalangan manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada dua setan itu dari manusia. Siapa itu nama aja awak capek-capek keluar saja. Ayo usah pulang. Selama kau dipul di awak dokter jadi dia pulang setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu amalan insyaallah bisa awak buat setiap hari. Tak bisa setiap hari, hari Sabtu dan hari Ahad. Tidak juga bisa hari Sabtu, hari Ahad saja hari libur. Alhamdulillah. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat setiap hari Ahad nampak tamun dibuat subuh berjamaah antara ASN. Tapi untuk setiap subuh
Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat, itu di setiap kantor di instansi masing-masing. Kenapa? Karena supaya ini ASN menjadi suri contoh teladan bagi lingkungannya masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu akan jawab di masjid menunggu jam 6:27 itu. Baca Quran. Ambo baca Quran tak bisa. Setiap membaca Quran ambo keluar ayat kalimat ambo non titiknya jadi 3. Salat sunat. Oh, tak bisa salat sunat. Berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi di antara satu zikir afdalul zikri la ilaha illallah. Memperbanyak zikir. Anda ini tidak berzikir, diam saja pun di dalam masjid, awak tetap dapat pahala iktikaf. Yang belum berniat iktikaf, saya beriktikaf di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita masuk ke masjid raya ini tadi sampai kita pulang, maka kita mendapatkan pahala iktikaf insyaallah. Amin. Jam 1, jam 2 tadi aku ada kiriman foto Ustaz Somad ikut suasana di Masjid Raya Kota Padang. Masyarakat datang dari zuhur tadi. Oh, sampai mana jemaah datang? Salah kalian jam. Begitulah masyarakat Padang semangat, masyarakat Minangkabau semangat menghidupkan masjid. Dulu waktu masjid ikut dibuat kadang orang nan tidak suka ke masjid akhirnya siapa mesti masjid kadang-kadang mana diukurnya baju dia, baju orang dengan ukuran badan dia. Dia tak mau ke masjid, tak suka ke masjid. Ada manusia itu nak ke masjid semua hidupnya cuma 2 kali. Nampak tamu akad nikah dan ketiga jenazah. Itulah orang yang meragukan masjid. Apa masjid kadang-kadang siapa isinya? Masya Allah. Coba cari yang ini. Masjid sekarang itu tidak sampai. Ini kan posisinya bukan sholat itu kan duduk. Mana ada orang bisa sholat tentu itu. Masjid itu luar biasa. Aku tanyalah beberapa orang arsitek, Pak, masjid raya di Kota Padang. Masya Allah Ustaz, dia dindingnya bolong-bolong sehingga tidak terasa panas gitu. Tapi yang murah uang ini tambah. Iko memang awaklah over capacity. Kalau bahasa awaknya Iko memang sudah over, tidak sampai lagi masjid Iko. Bayangkan kalau masjid sekarang Iko para ribu orang Iko kalau mau cari mungkin isinya ada sekitar 20.000 orang. Mana lo sampai 20.000 kurangnya, malaikat kiraman katibinnya, jin korinnya, setannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan awak itu istiqomahlah sampai anak cucu akhir hayat awak insyaallah. Kalau ada orang yang meragukan, dunia kau makin rusak ya, dunia kau makin hancur ya. Mana aku baca itu, dunia kau makin rusak saja isinya, masjid-masjid kita kosong. Kok masjid ramai? Mungkin ada maksud masjid kosong, masjid dari rumah. Musuh aku tidak pernah ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang keenam adalah bahwa kita pun mulai melaksanakan ibadah namanya imsak. Puasa itu artinya imsak. Imsak artinya menggenggam. Amsaka yumsiku, imsak menggenggam. Apa yang digenggam? Yang digenggam adalah leher, tidak lewat. Tidak lewat apapun dari mulai azan subuh, leher digenggam. Biasanya kalau sampai jam 8, jam 9 macam-macam lewat. Dari mulai karpet, mulai paku, lupis, macam-macam. Tadi pagi aku dia gimlo, isinya penuh. Aku tanya, apa kok? Iko bahasa Inggris, champion. Kampion. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada bulan suci Ramadan imsak yang digenggam adalah batang leher tenggorokan.
Tapi banyak manusia itu hanya mampu menggenggam batang lehernya, mulutnya saja imsak, mulutnya sumpah serapah caci maki. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, sumpah serapah, memaki-maki, riba, menceritakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, falaisa lillahi hajatun ayyada'a fi ayyada'a mu'amad wa syarabahu. Ini tahan makannya, dia tahan minumnya, tidak makan, tidak minum. Tapi kalau ini menceritakan aib orang lain, maka tidak ada nilai pahala puasanya. Maka sekedar imsak, makna imsak adalah menahan mato imsak. Alhamdulillah ya, suami aku kalau bulan puasa matonya memang betul-betul imsak. Dari mulai pagi sampai sore kita betul. Aduh kamu tuh, tapi tidak di Sumatera Barat, di provinsi lain, di Riau apanya. Ada pula imsak itu hanya paruinya saja. Maka imsak maknanya adalah semuanya ditahan. Emosi kita kalau kurang masuk gula, di dalam nasi itu kan ada gula, di dalam kurma itu ada gula. Kalau gula itu kurang masuk ke badan, maka gula darah turun, lapar, haus, emosi naik, bawaanmu marah saja. Maka di bulan Ramadan marah kita tahan. Dia bisa dalam ahadun. Kalau datang orang mengajak berkelahi, kau qatalah, mengajak berperang, falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, ambo sedang puasa, ambo sedang puasa. Berani kamu sama saya? Ambo puasa. Nantang kamu sama saya? Ambo puasa. Kalau aku ingin tahu, api azan maghrib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang paling rendah. Shaumul awam, puasanya orang awam, tahan makan, tahan minum. Tapi di atas itu adalah shaumul khawas, puasanya orang VIP. Kalau bahasa bawahnya very important person. Ekonomi VIP kok, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan kaki, tahan tangan, tahan lisan, tahan otak, tahan jantung, tahan hati. Tapi yang paling hebat di atas itu adalah VIP, very very important person. Bukunya kalau habis makan lupis sekolah tidak bahasa. Lalu kemudian yang di atas itu adalah dia tidak hanya sekedar menahan mulut, bukan hanya sekedar menahan lisan, tapi dia mampu menahan dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasanya wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa sedih. Kalau mau cari Ustaz Abdul Somad itu berani, nampaknya Ustaz itu salah seorang wali. Iya, aku adalah salah seorang wali murid di sekolah anak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang awak rasakan itu cuma sampai balik jam. Imsaknya dari mulai jam 5, bukanya jam 6.30. Jam 5 ke jam 5 gua balik jam 6 3 balik jam 6.30. Maka cuma 3 balik jam setengah. Bayangkan saudara kita yang di Timur Tengah, kalau musim panas bulan Juli, bulan Agustus, sahurnya jam ampe, babukonyo jam 7. Ampe ke ampe 2 balik, 5, 6, 7, 3 balik, ampe balik, 5 balik jam. Kebetulan waktu aku di Mesir itu puasanya musim dingin, sahurnya jam 6, babukonyo jam 5. Jadi memang nasib aku selalu dikutukkan keadaan. Musim dingin, badan tidak berkeringat, cuacanya pula sedang sejuk enak, sahurnya lambe, babukonyo capek. Lalu kemudian beberapa tahun yang lalu di Kairo, bulan puasanya bulan Agustus, adik-adik kelas aku menelpon, Bang, kami kok sedang musim panas, kecil aku, itulah makna beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka orang-orang Arab itu bertanya ke awak, sebab di dalam Al-Quran disampaikan 2 musim,
liilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafim rihlatas sita was sita musim dingin, said musim angin, musim panas, rabi musim bunga, kharif musim gugur, sampai musim. Jadi yang mau ditanya nih kawan orang Mesir di Al-Azhar, ditampilkannya sampai musim sita, said, kharif, rabi. Di kampunganku barang musim kecil banyak, ada musim rambutan, musim durian, musim banjir, musim masuk. Ini bertambah lagi musim solar sama musim minyak goreng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah siang itu namanya siam. Siam artinya imsak. Imsak artinya menahan, satunya awak tahan. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Semakin gadang masjid, semakin AC-nya banyak, semakin kipasnya kencang, maka di bulan Ramadan, di siang Ramadan itu banyaklah korban-korban serangan Rusia ke Ukraina berlimpah. Salat zuhur jam 2 balik 30-an, jam sebaliknya lah berlimpahan. Kalau awak jago kan dari lalanya bangun, langsungnya bangun tagak membacakan dalil. Naumus shaim wal ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis lain ada dingin. Hadis itu dingin banyak dalil tidur siang. Hadis naumus shaim wal ibadah adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu dipakai untuk fadhail amal, untuk memotivasi beramal, bukan memotivasi tidur siang. Awak khawatir ada orang yang tertarik ingin masuk Islam? Saya tertarik dengan ceramah Ustaz Somad itu, ingin saya masuk Islam. Coba saya tengok dulu bagaimana masjid di siang Ramadan. Ini pun pura-pura masuk ke dalam masjid sebab tertarik ingin masuk Islam. Dibukanya pintu dicari aja bergelimpangan. Rupanya orang Islam ada mengkhususkan 1 bulan untuk bermalas-malasan. Tidak jadinya masuk Islam dengan perbuatan awak. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini terhijab, terhindrik bukan karena orang lain, tapi karena perbuatan kita. Coba baca lihat dalam sejarah. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Bulan Ramadan adalah bulan mujahid fisabilillah. Betul? Betul lah. Nabi perang Badar hari Jumat tanggal 7 balik Ramadan tahun ke-2 Hijrah. Dari kota Madinah ke lokasi perang Badar 150 km naik kudo. Siapa yang ingin merasakan suasana perang Badar, besok pas Ramadan naik kudo 150 km. Nabi tidak pernah berpuasa dengan modal 6L, lemah, lesu, letih, loyo, lunglai. Nabi tidak pernah menunjukkan dia lemas. Nabi mujahid fisabilillah. Itu kan Nabi, awak tidak Nabi, sahabat Nabi. Ketika pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah pada bulan suci Ramadan. Ketika umat Islam sampai ke Andalusia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Afrika Utara, menyeberang mereka Selat Gibraltar, dibawa oleh panglima perang bernama Jabal Tariq. Maka Islam sampai ke Andalusia, Spanyol. Maka itu juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Ketika Mesir berperang dengan Israel, Mesir menang, maka diabadikan satu kota di Mesir, nama kotanya Sinta Oktober, 6 Oktober, bertepatan dengan Ashir bin Ramadan, maka nama kota itu kota 10 Ramadan. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Ramadan Islam di Mesir menang melawan tentara Israel. Bagaimana dengan sejarah negara kesatuan Republik Indonesia? Pada bulan suci Ramadan tanggal 17 Agustus 1945 itu jatuh pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau mau melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, merasakan bagaimana rasanya Bung Karno dan Bung Hatta, kira-kira kita laksanakan 17 Agustus asal Ramadan. Kalau mau merasakannya Ramadan.
tapi ambo tetap lebih setuju dilaksanakan 17 Agustus. Sebab kalau awak peringatan proklamasi di bulan Ramadan, pak awak aja pinang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat bendera sedang puasa, yang berjihad fisabilillah sedang puasa. Orang-orang berpuasa tak takut mati, teriakannya keras. Ketika berteriak Bung Tomo, ketika berteriak Panglima Besar Jenderal Sudirman, mereka saat itu sedang berpuasa. Allahu Akbar, serbu Belanda. Lari Belanda putar-pantik balik ke Amsterdam, Leiden, Belanda. Tinggal tetapi awak teror Belanda. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat Ramadan adalah semangat bulan jihad. Semangat Ramadan adalah semangat pertempuran, bukan semangat tidur siang. Jadi sekarang banyak orang kalau di bulan Ramadan menghilangkan etos kerja. Ada presiden dari Tunisia, namanya Habib Bourguiba. Siaran live siang Ramadan diambilnya air minum. Wahai penduduk Tunisia, karena bulan Ramadan mengurangi produktivitas, karyawan-karyawan, pegawai-pegawai kantor tidak kerja, produksi pabrik turun, mari kita minum dan makan bersama-sama. Akhirnya Presiden Habib Bourguiba digulingkan oleh Ali Zainal Abidin dalam kudeta tak berdarah. Apa maknanya? Ada orang yang menyalahkan bulan puasa karena yang salah adalah umat Islam, bukan ajaran Islam. Kenapa kita mesti berpuasa? Kebetulan aku jalan-jalan ke rumah jamaah. Ustaz Somad, ya, coba Ustaz baca iklan. Iklan apa Pak? Iklan suplemen dari Amerika. Aku baca. Setiap kita makan makanan, ternyata di dalam makanan itu ada racun. Ada white poison, racun putih. Itulah gula yang kita masukkan ke dalam teh, ke dalam kopi, ke dalam susu. Kalau masuk dia ke dalam darah kita, dia menggumpal, menyebabkan darah kita kental. Maka banyak orang tua meminum kapsul mengencer darah. Ambil gula, masukkan ke dalam air, maka langsung nanti air membeku. Ambil gula, masukkan ke dalam kuali, hidupkan kompor, letakkan sendok. Setelah dingin, angkat sendoknya, ikut terangkan sama-sama kualinya sekalian. Kenapa? Karena membeku. Maka yang membuat darah kita ini membeku dua. Yang pertama gula, yang kedua minyak, kolesterol. Oleh sebab itu jangan terlalu banyak makan minyak, maka banyak-banyaklah merebus. Di antaranya rebus bakwan dan rebus kerupuk. Tapi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jamaah. Aku serius juga lah. Ambo baswa dengan ada orang di Pekanbaru umurnya 85 tahun. Ambo tanya, Bapak umur 85 tahun kok sehat? Ambo sehat Ustaz Abdul Somad. Saya masih belanja ke pasar beli ikan mie ayam pagi-pagi. Apa rahasia Bapak bisa sehat? Ikan saya bakar, ayam saya masak pakai air, tidak pakai minyak. Karena minyak kalau masuk ke darah dia akan menjadi kolesterol dan macam-macam. Kita belah jambu, ada ulat. Tapi kalau kita belah apel, tidak ada ulat di dalam. Kenapa apel tidak ada ulatnya? Kenapa jambu ada ulat? Awak tanya ke anak-anak awak, kok jambu ada ulat? Kok apel tidak ada ulat? Kenapa apel tidak ada ulat? Anak-anak menjawab, karena apel mahal. Karena apel disemprot pakai pestisida. Maka ulat tahu. Kadang pada saat tertentu binatang lebih cerdas daripada kita. Mana contohnya? Ikan asin. Ikan asin di pasar, tidak ada lalat yang mengerumuni ikan asin. Kalau awak belanja ke pasar, ikan asin yang tidak dikerumuni lalat, jangan beli. Sebab apa? Sebab di ikan asin itu ada formalin. Lalat tahu, awak tak tahu. Di saat tertentu kadang lalat lebih cerdas daripada kita. Kecil lalat memanglah manusia, kau tak tahu ya formalin. Formalin pengawet mayat. Maka banyak awak sudah jadi mayat sudah mati. Maka ketika formalin masuk ke badan, gula masuk ke badan, minyak masuk ke badan, pestisida masuk ke badan, menggumpal di dalam badan, menjadi
jadi racun. Itu yang disebut oleh orang barat CANCER, cancer. Orang barat kalau ditanya apa penyakitnya, cancer. Orang awak susah menyebut cancer. Apa yang kanker? Menggumpal di dalam daging, operasi, kemo, dan lain sebagainya. Maka cara menghilangkannya, orang barat punya teori namanya terapi. Apa namanya? Fasting terapi. Baca-baca, apa nama aslinya fasting itu? Rupanya fasting artinya tidak makan berat, tidak makan gandum, tidak makan roti, tidak makan ikan, tidak makan nasi, tidak makan kacang-kacangan, hanya minum air dan buah saja. Maka mereka banyak vegetarian. Keceknya dalam satu bulan paling tidak awak menerapkan fasting terapi itu 8 hari. Dalam setahun 30 hari. Maka ketika membaca langsung sama berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi awak sudah mengajarkan teori ini 8 hari dalam sebulan, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 30 hari dalam setahun, itulah dia bulan Ramadan. Jadi kalau awak puasa dalam satu tahun 30 hari berturut-turut terus, maka matilah bibit-bibit penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita. Kenapa? Karena badan memakan sendiri kelebihan yang ada di dalam badan. Kalau ngecek masalah kedokteran niko, sampai dokter bingung, tidak tahu. Kata pepatah orang Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Sampai bicara bukan pada bidangnya, maka ngomongnya akan ajaib-ajaib. Tapi kalau sumbernya ada, bisa dipertanggungjawabkan insyaallah. Makanya nanti orang barat itu akan masuk Islam bukan karena kita meledakkan kedutaan Amerika, tapi karena anak cucu kita menjelaskan tentang mukjizat puasa. Maka kalau ada di antara anak bapak ibu yang berprestasi, nilai IPA, biologi, kimia, fisikanya bagus, masukkan dia ke fakultas kedokteran, masukkan dia ke fakultas hukum, sains, teknologi, supaya dia menjelaskan ajaran Islam. Walaupun dia bukan alim ulama, bukan ustaz, tapi dia tetap memperjuangkan Islam dengan profesinya, insya Allah. Amin. Lalu kemudian berbuka jam 6 sore, yang ke-8 jam 6 sore bapak-bapak sudah mulai menghidupkan sepeda motor. Jam 6 berbuka, jam 6.27, jam 6 nyala siap. Kalau ditanya oleh bininya, udah kamu pergi ke mana? Jangan kau tanya kemana. Bayi kosong, pulang 5 kiri 5 kanan. Dari mulai semangka, melon, kacang goreng, bakwan, segala macam makanan dibawa. Begitu sampai ke rumah, diletakkan di meja makan, lalu kemudian tadana azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma lakas sujud bika amantu ala rizqi Allahumma birahmatika ya Allah. Anak pun datang memberitahu, Papa, apa? Itu tadi azan Jakarta. Aku yakinkan di bulan puasa itu bahwa itu memang azan kota Padang. Sebab apa? Sebab di bulan puasa satu azan kok mirip dengan azan maghrib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu diajarkan di bulan Ramadan. Masuk 2 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, kalau bisa ganjil. Kurma yang masuk ke pari awak itu ganjil. Innallaha watir, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka pada yang ganjil. Makanya salat witir ganjil. Kurma yang dimakan ganjil. 1, 3, 5, 7. Bapak makan ganjil? Alhamdulillah Pak Ustaz. Berapa? 3 kotak. Sampai biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika afdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan baca doa ini. Doa ini hadisnya dhaif. Doa yang bagus adalah dhahabaz zamanu wa dallatil umru wa tabatal ajru. Sama-sama dhaif. Dhahabaz zamanu wa dallatil umru wa tabatal ajru insyaallah. Dhaif juga. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin juga.
hadis dhaif tetap boleh diamalkan. Apa kata Imam An-Nawawi? Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ahli hadis, ahli fikih ijma' sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah halal haram. Yang ketiga, bukan dalam masalah akidah. Yang ketiga, tidak ada riwayatnya yang berdusta membohong. Dan keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan kelima, untuk fadail amal. Allah malakasamku, silakan. Lahabas samamu, silakan. Awak khawatir ada premanan baru tobat, ikolah puasonya dan padam. Dan sebelah kanan, lahabas samamu kotallatil murub. Dan sebelah kiri, Allahumma lakasumtu. Inyo alun hafal bodoh. Kecilnya bismillahnya maka lancar mulai dari kalian betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambillah sebut nama Allah. Jangan masalah-masalah khilafiyah membuat kita berkelahi di bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Supaya apa? Karena usus kita ini 14 jam kering tidak ada. Kalau dimasukkan dia es, minuman dingin. Coba nanti Bapak Ibu bawa naik sepeda motor, knalpotnya panas, siramkan air es. Insya Allah mengelupas kulit-kulitnya. Itulah mengapa banyak orang umurnya 40 tapi ususnya sudah berumur 80. Kenapa? Karena terlalu banyak minum air dingin, membeku dan lain sebagainya. Maka bagus ikut sunnah, makan yang manis dan hangat-hangat. Lalu kemudian setelah berbuka, jangan terlalu banyak makan. Karena banyak orang menganggap bulan puasa bulan mempercepat makan. Makan pagi dipercepat jam apa? Makan malam dipercepat jam 6.30. Makan siang ditiadakan. Makan pagi dipercepat, makan malam dipercepat, makan siang didelay, dibalas waktu azan maghrib. Azan maghrib hari pembalasan. Setelah selesai berbuka, masuk air dingin, air suam buku, air hangat, lalu kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah itu makan jangan terlalu banyak. Kenapa? Dibagi sepertiga. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas. Begitu kata hadis Nabi. Banyak orang sekarang tidak lagi sepertiga, habis semuanya, sehingga tidak ada lagi sempat bernafas. Nafasnya tinggal sejengkal macam motor Ratunong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang ke-8. Malam ada satu ibadah namanya tarawih. Habis 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, agak langsung berdiri. Tapi setelah sampai rakaat, duduk istirahat. Duduk istirahat bahasa Arabnya tarwihah. Habis sampai rakaat, tarwihah. Habis sampai rakaat, tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. Bahasa Arab jamaknya tarawih. Salat tarawih adalah salat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena tegaknya lama. Sebab Nabi ketika tegak itu sampai bengkak kedua kakinya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, diangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab, diperpendek bacaannya menjadi 1 juz 1 malam. Lalu kemudian mereka pun sholat karena Ubay paling bagus hafalannya, paling bagus suaranya, paling kuat akalnya. 1 malam 1 juz. Orang di Makkah beda dengan orang di Madinah. Di Madinah mereka menambah rakaat menjadi 36 rakaat. Di Makkah 23 rakaat karena mereka ketika berhenti ada yang bertawaf. Sedangkan di Madinah tak bisa tawaf, saat istirahat itu mereka tambah 2 rakaat pendek. Akhirnya di Makkah 23, lalu di kota Madinah 36 rakaat. Akhirnya apa kata Syekh Andiah Safar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, ini ulama besar Al-Azhar Kairo Mesir,
masalah salat tarawih tidak ada rakaat tertentu, pilihannya cuma dua. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Orang Indonesia cerdas dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya seketek, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Maka yang ingin aku sampaikan, jangan berkelahi hanya karena jumlah rakaat tarawih. Yang penting kita melaksanakan salat sunat tarawih. Maroko agak unik sedikit. Jadi di Maroko habis salat isya tarawihnya 10 rakaat. Beko malam jam-jam 3 kurang ke masjid lain 10 rakaat lagi baru ditambah witir. Jadi 3 balik 10 tambah 3 balik 23 rakaat. Masalah teknisnya saja dan berbeda-beda. Ini semua kita ambil pelajaran. Tapi yang dimuliakan Allah, di sela-sela tarawih maka orang Makkah bawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Orang Madinah tak bisa tawaf karena Ka'bah tak ada. Mereka salat ringan, ada yang baca Quran saat duduk istirahat. Itulah dalil orang membaca tasbih di celah-celah sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Kebayang pola misal. Maka kalau ada orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir di sela-sela rakaat tarawih, ada pula Bilal yang mengasih tahu, Al-Khalifatul Awwal Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang jadi ingat, oh sudah 4 rakaat. Al-Khalifatul Tsani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, 8 rakaat. Al-Khalifatul Tsalits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena tidak ingat. Jadi kalau mau pakai silakan pakai, tapi makharijul hurufnya betul. Saya meminta kepada kawan-kawan sahabat-sahabat di Kementerian Agama, di Majelis Ulama Indonesia untuk menuliskan teks Bilal itu di print, dilaminating supaya dibaca. Sebab banyak juga majelis musola tak jelas lagi tampung dibaca. Mahmud, Mahmud, imamnya lambe, makmumnya cabut. Oleh biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tasbih ini baik, salat tarawihnya juga pelan. Bagaimana kalau imam gak bisa nafas, Pak Ustaz? Tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakinkan memang betul sampai. Khawatirnya berhenti di tengah, hilang tadi tidak sampai. Tapi nan seelok-eloknya tentulah seperti yang dilaksanakan Nabi Bilman. Kata Anas bin Malik, Nabi itu kalau membaca Fatihah Bilman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir rahim, Maliki yaumiddin. Lalu kemudian Aisyah pernah menjadi makmum, imamnya menengok mushaf. Itu dalil bahwa imam sholat sunat boleh menengok mushaf. Alhamdulillah sekarang sudah ada meja yang besar diletakkan di depan, namanya Quran tahajud, Quran tarawih, sehingga imam menengok di depan. Hanya saja yakinkan di sini ada penjepit. Sebab kalau kipasnya kencang tentu ada gitu. Kalau memegang handphone dikhawatirkan gerakannya terlalu banyak. Tapi kalau Anda menjadi imam, sholat di rumah bersama istri atau sendiri, boleh menengok. Tapi dengan jangan terlalu banyak gerakan. Buka ada Quran di kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi handphonenya di-off-kan dulu. Khawatir waktu waktu main begitu masuk dulu telepon dari Pak Gubernur. Ya sebentar. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang nama ibadahnya siang,
Kalau malam namu ibadahnya qiyam. Qiyam artinya tagak. Tagak artinya apa? Bangun. Bangun malam untuk apa? Sholat. Bangun malam untuk apa? Baca Quran. Bangun malam untuk apa? Berzikir. Bangun malam untuk apa? Tadabbur, merenung. Ambo datang dari mana? Akan kemana? Di sini berapa lama? Ambo dan ambo akan bawa mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Jabatan tidak akan lama, menjadi kades tak lama, menjadi camat tak lama, menjadi bupati tak lama, menjadi wali kota tak lama. Aduh, dosa, aduh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah nanti akan kekal abadi amal-amal soleh dan awak gue. Lalu kemudian amal yang ke-8 adalah i'tikaf. I'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asril awakhir min Ramadan. Nabi melaksanakan i'tikaf di akhir Ramadan, 10 hari terakhir. Selama i'tikaf sibuk selama ini, maka khususkan di 10 hari terakhir i'tikaf di masjid. Selama i'tikaf handphone dimatikan, banyak juga orang tetap di masjid tapi ambil status di lagi. Itu bukan i'tikaf, itu cuma pindah lokasi. I'tikaf matikan. Apa yang dilaksanakan selama i'tikaf? Memperbanyak sholat sunnah. Karena Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Tengok dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam biografi Imam Syafi'i. Kana Imamul Bukhari yukhtimul Qur'ana. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Imam Malik bin Anas, ia kalau di bulan lain membaca kitab Muwatta, kitab hadis yang paling tua, lebih tua dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau di bulan Ramadan ditutupnya kitab Muwatta, dia lebih banyak menghatamkan Al-Quran. Mana yang paling elok ya? Membaca Quran dengan tafsirnya, dengan terjemahnya, atau menghatamkan Quran? Kalau di bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak khataman Al-Quran. Duduk bersama tadarus. Habis sholat tarawih, Bapak 1 lembar, 10 lembar, 1 juz. Tadarus, jangan tunjukkan keangkuhan, kesombongan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Salah. Alif lam mim. Zalikal zalikal la raib. Mana la raib? La raiba fi. Mana fi? La raib. Tujuh Quran ulang merajuk. Tadarus, hilangkan kesombongan, keangkuhan. Mentang-mentang buya, mentang-mentang ustaz, bukan berarti bacaan Quran yang betul semuanya. Nah, baca Ustaz Somad, pas ditegur Ustaz ngomong ngamuk. Kalian tidak tahu siapa saya ini, Profesor Dr. Dato Sri Ulama Setiaku Amanah, Dr. Ustaz Abdul Somad. Tidak tahu kalian siapa? Saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan. Buya, kalau sekedar lamu di Arab pun tolong bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hilangkan status sosial kita adalah masyarakat, rupanya bacaan kita banyak tak betul. Itulah yang kita lakukan di saat i'tikaf. Sampai sholat sunat, membaca Al-Quran, berzikir, dan muhasabah diri. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat. Khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Amal yang terakhir, yang ke-9, membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah dari sejak awal Ramadan sudah boleh. Sehari 2 hari menjelang Idul Fitri boleh, tapi mulai wajibnya ketika masuk malam Idul Fitri, sore tanggal 29 nampak anak bulan. Kalau bulan namanya Badar, kalau sabit namanya Hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia, Badaruddin dan Hilaluddin. Maka pada tanggal 29 sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu karena menengok anak bulan. Waqtiru li ru'yatih, berhari rayalah karena menengok anak bulan. Fa in lubiya alaikum, kalau tertutup awan, fa'atimmu Sya'ban 30 yauman, sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari.
Maka begitu tenggelam matahari tanggal 29, disitulah wajibnya membayar zakat fitrah sampai khotib naik mimbar. Jadi kalau ada ibu hamil dia, apakah wajib suaminya membayarkan zakat fitrah? Tidak, karena anak itu di dalam. Lahir anak itu ketika khotib sedang naik atas mimbar, selamat bayar zakat fitrah. Maka kalau yang pelit, yang bakhil, pertahankan sampai khotib naik mimbar. Tapi bila dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah sa'an min tamrin, 1 sa'. Tidak ada nabi pernah membayar zakat fitrah pakai bareh. Tidak ada nabi pernah membayar pakai beras. Zakat fitrah zaman nabi cuma ampe. Nan pertama qamhun, gandum. Nan kedua tamrun, kurma. Nan ketiga akil, susu kambing, mentega. Nan keempat zabib, anggur yang dikeringkan, kismis, kecil awak. Yang ini makanan pokok. Maka bud al-balad, makanan pokok. Menurut mazhab Syafi'i makanan pokok. Tapi menurut mazhab Hanafi, unuhum lihadal yaum, jangan sampai hari raya ini mereka masih mengemis meminta-minta. Buat mereka kaya, mampu hari ini, maka bagikan mereka. Akhirnya Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima Yusjilul Azhan kata beliau, aku memang mazhab Syafi'i, tapi dalam hal membayar zakat fitrah untuk zaman sekarang lebih efisien lagi dengan harga. Tapi kalau membayar zakat fitrah dengan harga, dengan uang, jangan sampai beratnya berat mazhab Syafi'i, tapi uangnya dengan uang mazhab Hanafi. Sebab beda antara berat mazhab Syafi'i dengan berat mazhab Hanafi. Lebih banyak berat pada mazhab Hanafi. Jadi kalau mau membayar dengan uang, maka bayarlah menurut berat mazhab Hanafi. Ustaz, kalau bayar, aku dari dulu sampai kini membayar zakat fitrah pakai bareh. Kenapa? Karena aku membeli bareh sendiri, aku masukkan ke plastik 3 kilo. Karena menurut pemahaman aku 1 mud itu 7 on setengah, sampai mud 1 sok 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 3 kilo. Walaupun aku tidak menyalahkan yang membayar 2,5 menurut Kementerian Agama, ada pula 2,6, 2,7, andai berlebih terhitung sedekah. Yang penting jangan sampai kurang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membayar zakat fitrah, maka farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri sa'an min tamrin likulli muslimin wa muslimatin, untuk semua muslim muslimat, yang kecil, yang tua, yang muda, selama dia hidup maka dia wajib membayarkan zakat fitrah. Tapi kalau ada orang tua meninggal sebelum azan maghrib tanggal 29, maka dia tidak lagi wajib bayar zakat fitrah karena belum masuk waktu wujub, waktu wajib. Jadi siapa yang tidak mau bayar zakat fitrah, meninggallah sebelum tenggelam matahari tanggal 29. Lalu setelah itu malam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menetes air mata jamaah menangis. Dia ampo di perantauan tak bisa pulang kampung dia. Apa? Tak ada piti pulang. Jangan bersedih hati. Senangkan hati orang tua dengan video call. Video call pun tak bisa, telepon pun tak bisa. Doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itulah penjelasan yang aku sampaikan. Aku mulai dari jam 4:30, ini sudah jam 6 kurang 5 balik. Berarti aku sudah menyampaikan lebih dari 60 menit. Itu sudah keluar kode etik 600 ml sesuai tertulis di botol. Gara-gara tidak tertulis 600 ml. Ada pertanyaan? Masya Allah. Mohon beri kami ijazah. Ijazah apa? Awak kalau mengajarkan kitab, mengajarkan hadis, mengajarkan zikir, itu maka ada ijazah. Yang paling tinggi namanya sama, mandanga dari guru.
Lalu kemudian setelah itu qiraah, guru membaca awak mendana. Lalu kemudian ada namanya munawalah, memagi kitab awak tarimo. Itu diantara salah satu dari 6 tahammul wal ada. Ada namanya ijazah. Ajaz cukup jami'ah marwiyati wa muhadarati. Aku ijazahkan sadonan salam iku ambo ajakan ceramah-ceramah ambo, hadis-hadis, zikir-zikir, mudah-mudahan bermanfaat untuk awak dunia akhirat. Jawabnya qabil tu ambo terima. Ambo ulang sekali lagi. Ajaz cukup jami'ah marwiyati wa muhadarati wa muallafati. Ambo ijazahkan sado ceramah-ceramah, kitab-kitab, buku-buku, tausiah-tausiah, zikir-zikir, hadis-hadis, mudah-mudahan bermanfaat untuk awak dunia akhirat. Apa pandangan Ustaz tentang pelajaran tasawuf dan tarekat? Karena masih banyak masyarakat yang mengatakan ajaran tasawuf itu sesat dan tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad SAW. Orang nanti ikut tarekat sebelum inya berzikir, inya disuruh mandi taubat. Adakah dalam hadis tentang mandi taubat? Ada. Amin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang silap salah berbuat dosa, kemudian inya mandi. Yusalli rakataini, salat sunat 2 rakaat. Orang yang sebelum mengambil zikir tahlil, maka inya ditalkinkan oleh guru. Adakah Nabi mentalkinkan zikir kepada sahabat? Ada. Nabi menyuruh sahabat menutup pintu supaya tidak timbul fitnah, sebab didana oleh orang kafir musyrik Yahudi Bani Israel. Maka kata Nabi, aku talkinkan la ilaha illallah. Maka guru mentalkinkan kepada murid la ilaha illallah. Kebetulan guru yang mentalkinkan namanya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, maka nama tarekatnya Syadziliyah. Kebetulan yang mentalkinkan nama gurunya Imam Baharuddin Naqsyabandi, maka nama tarekatnya Naqsyabandiyah. Kebetulan nama guru yang mentalkinkan namanya Ahmad Rifai, maka tarekatnya Rifaiyah. Ulama kadang awak di bumi Minangkabau, di antaranya adalah Inyah Jaho, Inyah Candong, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Mereka mendirikan Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ada triloginya, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Naqsyabandi. Maka disabitnya Naqsyabandi Khalidi. Maka ada nama Khalidi di dalam, sebab ada ulama besar di kota Makkah namanya Diyaquddin Khalid. Diyaquddin Khalid. Khalid itulah akan disabit dengan Khalidi. Imam Diyaquddin Khalid itu punya murid. Salah satu murid datang dari Asia Tenggara, namanya Syekh Ismail Al-Mikkabawi, si Mamur. Syekh Ismail itu membawa tarekat Naqsyabandiyah ke Kepulauan Riau. Itu maka Sultan-Sultan Riau Lingga bertarekat. Lalu kemudian Syekh Ismail itu punya murid, namanya Syekh Ismail punya murid namanya Syekh Mahmudin Deli. Itulah yang menyebarkan tarekat ke Deli, Sumatera Utara. Syekh Mahmudin Deli punya murid lagi namanya Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, Kabupaten Kampar. Syekh Abdurrahman Tanjung Alai punya murid lagi namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang punya anak namanya Buya Soman. Ambo mengambil zikir itu dari Buya Soman sampai kepada. Jadi kalau mau ikut ke tarekat, maka gurunya mesti sholat, mesti zikir, mengajak awak kepada Allah. Ada pun mursyid yang mengaku Buya tidak sholat, ambo sholat di Sidratul Muntaha, tapi Buya kami masih sholat. Itu kaji-kaji kulit kitab syariatnya. Ambo lah butuh imam lipat. Itu namanya wali setan. Al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Hakikat tanpa syariat batil. Wasyari'atu bila haqiqatin atilah. Syariat tanpa hakikat sia-sia, tak bermakna. Oleh sebab itu maka kalau ingin ambil zikir, tengok mursyidnya siapa, apakah sesuai dengan syariat. Tapi mursyid aku kok hebat ya, dia terbang di atas awan, berarti Superman.
Idza ra'aita rajul, kalau kau tengok ada orang yang tiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tatar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana ia menjalankan syariat mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu penjelasan ulama-ulama awal. Maka ada 3 trilogi. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi, Abu Hamid al-Ghazali, tasawuf sunni bukan falsafah. Tasawuf yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Ustaz dengan nama ruh? Yulaqabu bi alqabin yatamayyazu biha baina ibadillah. Ada orang-orang yang diberikan Allah gelar-gelar untuk membedakan dia dengan hamba Allah yang lain. Fayadkhulu fi khawasihi, maka hamba yang diberi Allah gelar ini masuk dalam golongan khawas VIP. Wa yusamma bi asma'in, ada hamba Allah yang dikasih nama la ya'lamuha illallah, yang tahu nama itu hanya Allah. Begitu dalam kitab Al-Ghunyah ditulis oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la ya'lamuha illallah, yang tahu hanya Allah. Jadi kalau ada orang gini menyebut ampun tahu, dan kalau mau tahu nanti yang bagi tahu nama kamu. Pas awak minta nama saya siapa? Wani Biro. Ciri aliran sesat duo, UUD, UUI, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Mudah-mudahan kita terselamatkan anak cucu daripada ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-hazimnya untuk segala. Halo, Allah masuk Islam. Oh, halo, kakak sih nah. Oh, anak Ustaz, masya Allah. Nama saya Mekar, anak ke-7 dari 7 bersaudara. Umur saya sudah 6 tahun. 5 tahun lalu apak meninggal. Kami kembali ke sisi Allah. Dan hari ke-9 berkah saya ingin mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah untuk ayah dengan irama Jiharka. Mana mikrofon? Ini mikrofon. Nah, yo. Nah, baca. Dengar baik-baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. insyaallah. Allahumma faqihhu fid din, 'allimhu ta'wil, warzuqhu fahman salim, wahfazhu min kulli su' wa syarr. Jadikanlah anak kami anak yang salehah, jadi penghafal Quran, jahidan fisabilillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Amin. Nanti sekolah hafal Qurannya. Ya. Ada karakternya. Duduk.
Mereka tuliskan nama, keterangan yang membimbing syahadat, saksi untuk perubahan KTP dan akte. Siapa nama? Dewi. Apakah Dewi masuk Islam berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Keinginan sendiri, Ustaz. Baik, ikuti Ustaz. Nanti ikuti Ustaz. Ashhadu Asyhadu an an la ilaha ilaha illallah. illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Wa ashhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Rasul, Rasul utusan Allah. utusan Allah. Kita ulang sekali lagi. Ashhadu Asyhadu ashhadu asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah. illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Wa ashhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Rasul, Rasul utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar. Ini maka saudari kita Dewi menjadi saudara kita seiman seislam. Kewajiban bagi kita untuk menjaganya dunia akhirat. Kalau selama ini dia saudara kita satu bangsa setanah air, maka sejak ini kita menjaga sholatnya, puasanya. Mesti ada satu di antara ibu yang selalu membimbing. Ibu, masukkan ke dalam mu'alam center, kajian, sholatnya, puasanya, ngajinya. Tanggung jawab kita di hadapan Allah SWT. Padahal nampaknya hanya kita saja yang bersaksi, padahal seluruh umat menyaksikan. Sebetulnya dia hanya mengulang syahadatnya saja. Dulu ruhnya sudah bersyahadat, kita bersaksi di hadapan Allah SWT. Ketika Allah mengambil kesaksian, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum. Apa kata Allah waktu itu? Alastu bi rabbikum? Lalu beliau ruhnya menjawab, bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Allah. Mudah-mudahan diterima iman Islam, istiqomah sampai akhir hayat, bersama di dunia, bersama di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ala hadirin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, angkatlah segala dosanya, ampuni, rahmati, hilangkan dari segala azab kubur ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, engkau ridha dan baik bagi kami, illa yassartaha wa qadaitaha, maka mudahkanlah dan tunaikanlah ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin kami, Bapak Gubernur kami beserta jajaran, berikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Qawwi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahihan jasadana, sehatkan badan kami. Saudari kami yang baru saja bersyahadat, yang muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, amak kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di masjid ini ya Allah, wa liman rawahana, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i namun tetap mengikuti kajian kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, lisan kami terakhir mengucapkan kalimah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa bi anba'ats, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang saleh, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik sahabat. Ma'al Nabi Mustafa fi jannatikal ula, ma'al bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Pulang dengan tenang, protokol kesehatan, tetap pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.